Ini jam 4 pagi. Belum sampai jam 4 pagi. Setengah 4 ini. Cukup dingin. Kebetulan ayah angkat saya ini udah datang beliau. Ini sebenarnya duluan beliau jalan, tapi karena beliau nyari durian di tempat yang bagian atas, saya pikir beliau belum datang. Alhamdulillah beliau ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya harus diadu fisik jalan, beliau ini jauh lebih kuat dari orang muda. Pertama memang kebiasaan beliau ini sering turun naik gunung. Jadi di umur yang sekarang, wah berapa umur Bapak? 60. Nah, berumur 65 tahun beliau ini, tapi fisiknya Masya Allah. Memang diberi Allah kelebihan beliau ini. Fisiknya, kemudian penglihatan, tenaga. Nah, setelah saya tanya dengan beliau ini, resepnya gitu. Jadi resepnya pertama menurut beliau selalu berpikir positif. Jadi berpikiran positif dan memang tidak boleh seuzon. Tidak, Pak. Ya. Tidak boleh seuzon dengan orang. Jadi kemudian banyak-banyak bergaul, kata beliau. Jadi beliau ini termasuk orang yang menanam durian terbanyak. Jumlahnya kurang lebih 500. Ada ya Pak 500 ya Pak? Lebih. Lebih. Bukan kurang lebih. Lebih dari 500 pohon. Itu kira-kira umur berapa dah Pak? Umur durian itu kanta-kanta yang ini. Yang ada yang berbuah. Oh. Udah berapa kali Bu? Dia bukan puluhan kali dia. Ya, berarti mungkin kurang 35 tahun lah, iya, kurang lebih ini. Jadi durian yang ditanam beliau ini kurang lebih 35 tahun, cuman beliau ini menanam diserahkan ke anak-anaknya. Nah, setelah diserahkan ke anak-anaknya, kemudian ada yang dijual, ini Pak. Jadi saya yang 5 itu tidak mau dia, yang 1 yang 2 ini. Nah, jadi anak beliau ini 6, 5 yang mempertahankan masih kebunnya, yang 1 menjual kebunnya dengan jumlah yang memang ratusan pohon. Ada yang dapat hampir 120, 100 pohon ditanam oleh beliau ini pada waktu itu. Mungkin 35 tahun yang lalu ditanam oleh beliau ini. Jadi kebetulan beliau ini memang sementara di sini saya minta jagakan kebun dengan beliau karena memang saya anggap orang tua saya. Dan memang kalau memang mau mengikuti gerak beliau ini membersihkan kebun, saya cari pribadi tidak sanggup. Beliau ini cara membersihkan kebun sama dengan almarhum ayah saya. Ayah saya itu saya mau nebas ya Wak, dia tidak mau, jangan nebas ini. Saya mati kenapa tidak dikasihkan? Kemudian saya nebas itu masih tinggi. Oh tidak boleh itu katanya. Nah, jadi akhirnya diajar sama dia nebas sampai ke bawah karena takut tunggul segala macam. Jadi beliau ini memang luar biasa fisik beliau. Seumuran ini mungkin kalau saya memang nggak sanggup untuk melawan pohon yang diameternya mungkin sebesar kaleng cat yang 5 kilo itu ditebang hanya dengan menggunakan parang, bukan kampak ya tapi parang. Nah tetap tumbang. Besok nanti saya tunjukkan, kalau udah siang saya tunjukkan pohon-pohon yang ditebang beliau ini dengan menggunakan parang, bukan dengan kampak. Nah setelah saya tanya dengan beliau apa resepnya, kemudian beliau hanya menjawab dengan kesabaran. Jadi kalau tidak sabar itu tidak bisa kita tebang, karena memang kalau kita paksakan cepat mungkin tenaga kita juga nggak mampu. Tapi beliau ini nebang pohon sebesar itu hanya dengan menggunakan parang ya Pak. Luar biasa. Iya. Kebun orang ya berapa bidang? Nah, salah saya 6 bidang. Iya. Hasilnya itu sekitar hampir 20. Nah, jadi beliau ini kalau ada orang yang minta bersihkan kebun, hampir di wilayah ini mungkin satu-satunya beliau. Kalau orang yang memiliki tenaga yang kuat banyak di sini, yang bisa kerja kuat banyak untuk ngurus kebun. Tapi kalau mengikuti beliau ini membersihkan kebun, mungkin selama hidup saya
saya pernah menemukan baru 2. Pertama almarhum ayah saya, kedua ayah angkat saya ini. Jadi beliau ini memang membersihkan kebun luar biasa. Jadi bersih. Nah, memang kalau kita hitung kecepatan memang nggak seberapa cepat, tapi kalau kita hitung kerapian dan kebersihan, besok saya tunjukkan hasil pekerjaan beliau ini. Jadi saya memang mengapresiasi pekerjaan beliau ini luar biasa. Nah, iya. Buah-buahan ini kan dia setiap tahun kan berbuah. Iya. Jadi kalau kita kerja agak tinggi, mungkin dia kan makin harus semak. Iya. Ini kan dia enggak temak-temaknya gitu. Iya, semak sedikit lah ya, Pak. Nah, ini itulah penjelasan beliau supaya nanti ketika panen berikutnya kita nggak terlalu repot membersihkan, kata beliau. Besok nanti saya tunjukkan seperti apa beliau menebang pohon yang besar hanya dengan menggunakan parang, bukan mesin, parang, bahkan bukan kampak tapi parang. Jadi luar biasa beliau ini membersihkan kebun. Memang kalau wilayah ini termasuk uak paling laris lah ya. Bersihkan kebun. Ada yang memang dikontrak orang sampai 1 bulan, 2 bulan beliau ini. Pernah sampai 2 bulan gitu. Nah, pernah 2 bulan. Tapi yang saya salut, beliau ini nebang pohon dulu waktu penjelasan beliau ini waktu pembukaan lahan di sini nggak ada mesin Sinso gitu ya. Jadi beliau nebang pohon yang besar-besar itu dengan menggunakan kampak. Pernah pakai beliung enggak, Pak? Ada pernah. Kapak biasa. Kapak biasa. Kalau almarhum ayah saya, beliau pernah menggunakan beliung. Jadi beliung ini sama dengan kayak kampak, cuman dia lebih kecil dan memang pemasangan gagangnya itu bukan pakai masuk tapi pakai ikat. Nah, cuman menurut orang-orang terdahulu, kata beliau, sebesar apapun pohon kalau menggunakan beliung itu kita pasti punya energi untuk memotong itu. Nah, inilah sedikit pengalaman yang diberikan beliau ke saya, mungkin sebagai motivasi juga. Di kerja tidak perlu tergesa-gesa, tapi yang penting tingkat kerapian yang luar biasa. Oke, saya kira cukup, kita lanjutkan besok pagi.